Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita mau mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kau Allah yang setia Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim telah berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Benar Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Semusim berlalu, apapun keadaan kami Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Karena kasih-Mu lebih luas Tuhan. Luas dari samudra, setiap kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan, Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku kasih-Mu Tuhan selalu baru untuk setiap kami. Kasih-Mu tak terbatas, melampaui segala pikiran kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik dalam hidupku. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur-Mu saudara. Buka mulut-Mu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu selalu ada untuk setiap kami. Terima kasih. Ia dalam oh dalam haleluya. Ia dalam terima kasih Tuhan, sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu berjalan di depan kami Tuhan. Memimpin setiap langkah kami Bapa. Bahkan di dalam musim kekeringan sekalipun kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang ada dalam kami Tuhan, itu yang memampukan setiap kami Tuhan untuk kami berdiri tegak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin membawa persembahan kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang layak, yang kudus di hadapan-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, tatkala kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, di situ Engkau hadir. Amin. Di situ Engkau ada Bapa. Haleluya. Urapan-Mu nyata Tuhan atas setiap kami Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang berbeban berat akan diberi kelegaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus. Mari yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Yang lebih meriah, haleluya. 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 Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Wow. Shalom saudara. Shalom. Siapa yang menerima kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Wah, karena kita percaya ya, kiri, kanan, depan, belakang ada Tuhan. Yes. Betul? Amin. Sekeliling kita ada Tuhan, amin. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. kiri kananku, Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Siapa yang setuju? Tuhan Yesus sudah hadir di sini. Haleluya. Amin. Yes. Coba sama-sama saya, ikuti saya. Kiri kananku ada Tuhan, Sekelilingku tangannya ada gini. Boleh muter saudara. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yuk, ikuti. Kiri kananku ada Tuhan, Sekelilingku ada Tuhan. amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu Kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan. Hey. Sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Mari kita nyanyikan. Ada Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Sedang malam ku ingat Tuhan. Karena Tuhan pelindungku. Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Yuk tangannya buat Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, Sekelilingku sekeliling. ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu Kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. mari Yerusalem katakan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya Kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar. Yuk, Menghadapi beri tarian yang terbaik buat Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Amin. dalam hidupku ada Tuhan. Yuk Yerusalem, Selalu bersama. katakan kiri kanan. Kiri kananku ada Tuhan. Yes. Sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Kita tidak takut lagi. Yesus selalu bersama. Kiri kanan. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Dalam hidupku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Siapa yang bersama kita? Yesus selalu bersama. Yesus selalu bersama.
Tuhan Yesus bersama kita, amin. Jadi kita nggak takut, katakan kanan kiri, jangan takut, Tuhan ada bersama kita, amin. Mari kita puji Dia, Yes. karena kita telah diberi kuasa. Amin Tuhan. Yerusalem katakan haleluya. 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 Anak kita telah diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa dari lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri Tuhan. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Tuhan, amin. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Yerusalem katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa dari lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Amin, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin Tuhan, haleluya. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Saudara, saya persilakan duduk. Kita mau ambil waktu kita, waktu tenang kita bersama Tuhan. Kita akan lebih lagi menyelam lebih dalam, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Di setiap Tuhan langkah kami. Yang kami tahu Tuhan, kami harus Tuhan datang kepadamu Bapa untuk menerima sumber hidup itu Bapa. Karena Engkaulah sumber dari segala sumber Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan.
inilah setiap kami Tuhan, kami ingin datang ke hadirat-Mu. Oh haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang mengganggu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Benar Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan, kami masih perlu Engkau Tuhan.
didengar oleh telingamu. Keluarkan. Berteriaklah minta tolong kepada Tuhan. Yes. Mari jemaat Tuhan katakan, kami perlu Engkau Roh Kudus. Yes. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, kami perlu Kau.
Bahkan di tengah ketidakpastian pun kami melihat mukjizat-Mu masih ada dalam kami. Amin. Kami melihat Tuhan, pelangi Tuhan sehabis hujan. Tatkala badai mengamuk pun Tuhan, bisa Engkau tenangkan Tuhan. Begitupun hidup kami Tuhan, dalam penanggulangan-Mu Yesus. Kami serahkan Tuhan, seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyatakanlah Tuhan. Nyatakanlah Bapa. Kuasa-Mu dalam kami. Besar dan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setiap kami Tuhan akan diubahkan Tuhan. Serupa dengan Engkau. Lebih lagi Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau membuat kami terpesona Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba waktunya Tuhan untuk setiap kami Tuhan mengembalikan Tuhan apa yang semua berasal dari Engkau Tuhan. Kau telah berkati setiap kami Tuhan. Di waktunya kami memberi Tuhan dengan sukacita di hati Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah berhutang. Kau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Diberkatilah segala usaha setiap kami Tuhan. Dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami hidup. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Persembahan dijalankan. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give and it will come back to you. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang baik ini, hari yang indah di mana kami bisa datang bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pada pagi hari ini bukakan hati kami, hati yang lembut yang bisa menerima setiap firman-Mu ya Tuhan. Firman kebenaran yang menumbuhkan iman, yang membuat kami bisa lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Membuat rohani kami bertumbuh. Biarlah supaya hati kami tidak berkeras. Supaya semua firman ini bisa mengubah cara berpikir kami, paradigma, cara kami memandang suatu persoalan, sikap kami dalam hidup, dan juga memberikan inspirasi ketika kami menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan ini.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi akan hamba-Mu, mengurapi juga akan semua sidang jemaat yang mendengarkan, baik yang hadir maupun juga yang melihat dari streaming YouTube. Terima kasih Bapa di surga, Engkau urapi semuanya, supaya ini menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya saudara, saat ini saya akan membawakan firman dengan tema tanpa Allah sia-sialah usaha manusia. Ini kalau bisa dimatiin ya lampunya ya, silau ya. Ya. Saudara, kita akan melanjutkan kisah tentang Yakub ya. Kita baca di dalam Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Kejadian 33 maksudnya. Jadi ini tentang Yakub ketemu Esau ya. Jadi Yakub ada suatu rekonsiliasi berbaik dengan Esau. Di ayat pertama dikatakan, Yakub pun melayangkan pandangnya, kalau enggak dibuka aja ayatnya, kita baca ayat 1 sampai 15 ya, supaya ada gambaran tentang cerita ini. Kejadian 33 ayat 1 sampai 15 kita baca. Kita baca sama-sama ya, 2-3. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dulu
dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Lanjutkan aja sampai 20 ya, supaya kita tahu ceritanya satu perikop. Ayat 16. William ayat 16. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuat gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem, di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya, dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, kembali ke PowerPoint. Nah, saudara, di dalam cerita daripada perjalanan Yakub ketemu dengan Esau, di sini di ayat ke-1 dikatakan Yakub pun melayangkan pandangnya. Jadi dia itu memang sudah mengintai situasi dari sebelumnya ya. Kan sebelumnya itu mengirim utusan, budak-budaknya itu membawa persembahan korban. Ya. Banyak itu, ada ratusan, ada kambing, ratusan, ada domba dan lain-lain ya. Itu banyak sekali. Nah, kemudian Yakub kan sudah bermalam. Nah, sekarang dia udah mendekati Esau dan dia melihat dari jauh nih. Lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Wah, berarti benar nih katanya. Kan dia kan mengirim utusan mendapatkan laporan ya bahwa Esau datang membawa 400 orang pasukannya ya. Dan ketika dilihat ternyata wah benar nih. Jadi Yakub semakin ketar-ketir ngelihat itu. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea. Nah, dia langsung atur formasi. Dia bagi anak-anaknya itu, dikatakan di ayat kedua, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak mereka. Budak-budak perempuan itu maksudnya Silpa dan Bilha dan anak-anaknya. Di paling depan, barisan paling depan ya. Lalu kemudian ada Lea beserta anak-anaknya di belakangnya mereka, di tengah berarti. Dan yang paling belakang Rahel beserta Yusuf. Jadi Benyamin belum lahir. Ini, nah ini gambarannya. Jadi yang paling depan ini paling depan, barisan paling depan dia taruh Bilha, Silpa dan Naftali, Gad, Aser. Kemudian di belakangnya ada Lea, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dina. Dan yang paling belakang dia taruh Rahel dan Yusuf. Jadi Benyamin belum lahir waktu ayat ini ditulis ya. Kenapa sih Yakub membagi-bagi begitu? Jadi ternyata dia itu pakai strategi membagi keluarga itu berdasarkan besarnya cintanya dia kepada istrinya itu. Ya. Jadi yang pertama yang paling kurang dicintai di paling depan. Artinya kalau seandainya Esau kehidupan
menempatkan orang berdasarkan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, betul nggak? Ya, ini Yakub masih berlaku seperti ini. Jadi yang kedua dia tempatkan Lea ya dengan anak-anaknya. Dan yang paling belakang itu dia taruh yang mungkin berapa kalinya berat badan semut, berapa kalinya gedenya. Itu bisa berjalan karena semutnya banyakan. Nah itu saudara. Nah jadi kalau kita melihat begini bahwa sungguhnya kalau kita jadi orang yang berusaha sungguh-sungguh maka Esau pun diberkati, kita juga bisa seperti itu. Yakub pun diberkati sama, lebih-lebih lagi Yakub ya. 20 tahun di Laban itu dia mendapat pendidikan yang luar biasa dan ada hikmat-hikmatnya untuk mengembangkan mendapatkan kambing domba itu. Nah, saudara kita balik lagi ke sini, itu soal selingan bagaimana kita bisa diberkati dengan kerajinan, dengan kegigihan, usaha sungguh-sungguh, segala tengkuk yang ada di tengkuk, beban-beban yang sudah mentakdirkan kita susah, mentakdirkan kita miskin, itu bisa dihilangkan, saudara, ya, dengan usaha kita. Nah, itu tapi untuk keberhasilan kita, tentu saja kalau ada penyertaan Tuhan di situ. Tapi Tuhan selalu bilang bahwa untuk orang rajin pasti akan diberkati. Begitu aja. Kalau rajin dan dekat sama Tuhan, dipermudah, berkatnya tambah lebih besar lagi. Mau saudara? Mau nggak? Ya, pasti mau. Biarpun amin, aminnya kecil begitu deh. Coba lakukan dan buktikan. Maka saudara akan, mau saudara amin, karena sudah ngalamin. Mungkin kalau mikir-mikir sudah belum bisa atau enggak, bisa enggak, baru kecil-kecil suaranya. Ya. Tapi saudara pasti akan ngalamin itu. Saya sudah ngalamin itu. Ya. Melihat bahwa memang luar biasa kalau kita mengandalkan Tuhan itu, percaya memang tidak langsung jelas dan kelihatan audible, ada orang-orang yang jelas nampak, tidak, tapi Tuhan bekerjanya itu lewat mengubahkan orang-orang itu yang di sekitar kita itu secara luar biasa. Itu yang saya juga ngelihat sampai ini minggu-minggu begini juga. Saya bolak-balik ke Bandung, saya ngelihat orang, tiba-tiba Tuhan menempatkan orang-orang yang hebat di sekitar saya, yang bisa banyak membantu. Soal mengurus ke notaris, bayangin saudara, dia bisa datangkan semua yang dibutuhkan. Padahal kalau saya ngurus sendiri di Sumedang, tahu sendiri, saya bingung mau kemana, nggak kenal. Orang itu bisa datangin semua yang diperlukan, beres semuanya dalam 1 hari, dan hari keduanya udah langsung cair. Ya. Nah, saudara balik ke sini. Tetapi kata Yakub ayat ke-10, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku itu dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Saudara, Esau sampai disebutnya Yakub seperti melihat wajah Allah. Seorang yang mungkin karakter dan kelakuan, sikap, segala macamnya dia kasar dan wah beda ya. Tapi kok bisa jadi wajah Allah yang penuh kemuliaan, lembut, bisa muncul di muka Esau, saudara. Masih ingat sebelumnya kan Yakub itu bergulat dengan laki-laki, yang laki-laki itu adalah Allah. Di mana saudara? Di Peniel, ya. Nulisnya Peniel, dibacanya Peniel. El itu adalah Allah, wajah Allah, jadinya Allah Israel. Jadi Yakub itu ketika setelah bergulat dan gak kalah-kalah sampai terpelecok, makanya sekarang kan udah pincang keadaannya. Itu baru satu pasal sebelumnya ini kejadiannya. Nah dia ketemu Esau lagi, wajahnya seperti wajah Allah. Aku melihat wajah Allah. Nah saudara, kalau engkau menjadi Esau, kalau engkau berbuat seperti yang dilakukan, tidak kasar, penuh cinta kasih pada saudaranya ini, pada Yakub, dari kejadian yang buruk yang sebelumnya dia lupakan.
diganti kepahitan, kebencian diganti dengan cinta kasih kepada Yakub ini. Wajahnya menjadi seperti wajah Allah, saudara. Kita juga, saudara, kalau seandainya ada penuh cinta kasih, ya, maka wajah kita seperti memancarkan wajah kemuliaan. Saudara mau? Ya? Mau nggak? Coba diperiksa ke sebelah kiri kanan. Lihatin wajahnya. Ada wajah Allah nggak? Bukan jelek atau cakep, bukan ya. Jelek juga, kalau ada pancaran kemuliaan tuh jadi wajah Allah kelihatan di situ. Ya. Begitu. Tapi saudara, yang membentuk wajah itu biasanya kelakuan yang terbentuk sekian lama loh. Jadi orang yang jelek, perangainya jelek, sikapnya jelek, kelakuan jelek, pikirannya jelek, perkataan jelek, semuanya jelek, biasanya membentuk wajahnya jadi jelek. Sudah jelek, tambah jelek. Walaupun cakep juga ya, kalau itunya jelek, pancarannya itu jelek. Pancaran setan. Ya. Muka setan katanya. Ya memang benar, saudara. Coba aja, ada orang-orang tertentu, penjahat-penjahat yang sudah jahat dari kecilnya itu mukanya jadi udah keras dan ada kejahatan memancar di mukanya. Tapi walaupun dia itu akhirnya kan bertobat, makanya walaupun orang ada yang bertobat kita masih ragu-ragu ya, karena ngelihat wah ini wajahnya keras begini dan mungkin dulunya begitu, tapi sekarang udah bertobat, ya. Tapi ada juga yang dulunya baik sehingga terbentuk wajahnya wajah pendeta, ya. Wajahnya baiklah, tidak mencurigakan, kemudian di ujungnya dia jadi jahat, jadi licik dan jahat dan curang. Banyak orang ketipu karena ngelihat mukanya, ini dia mah mukanya bukan muka jahat, mungkin dulunya tidak jahat, tapi saudara kita tetap aja kalau ketemu sama orang jangan seperti ya ini kan anak Tuhan, percaya dah, ketipu tahu-taunya, ya. Jadi jangan lihat muka. Tuhan aja ngelihat hati, tapi memang manusia mau ngelihat muka juga ya, betul nggak? Tapi maksudnya jangan ketipu lah, ngelihat muka nggak apa-apa, ya. Nah, jadi di sini Esau bisa punya wajah Allah waktu itu. Yakub melihat, wah seperti wajah Allah, karena ada cinta kasih yang terpancar dari wajahnya, ya. Di seorang yang sudah berubah, begitu. Itu karena apa? Karena bukan maunya dia, Tuhan sudah mengolah, sudah mengatur segala sesuatu untuk kebaikan Yakub nih. Tidak dengan sendirinya, semuanya direncanakan maka terjadilah seperti itu, enggak. Tuhan terus campur. Ya. Nah, kemudian ayat dikatakan ayat 11, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Jadi ini kakak beradik ini dua-duanya diberkati loh sama Tuhan, ya. Dalam keadaan seperti itu, semua orang juga mau. Saudara mau diberkati? Amin. Mau diberkati kakak adik, keluarga mau? Ayo, berjuang sungguh-sungguh, ya. Dekat sama Tuhan. Nah, dalam keadaan begini, dalam rekonsiliasi, ketemu dalam keadaan damai, tidak mementingkan diri sendiri. Ada suatu korban yang tetap dia mau persembahkan kepada kakaknya, ya. Katanya, udah, aku juga sudah punya segala-galanya, udah punya banyak, udah diberkati luar biasa, dibujuk rayu, udah terima. Jadi Esau pun akhirnya menerima, saudara. Jadi kalau kita mau berdamai dengan orang, jangan ala kadarnya, harus seperti ini, ya. Ada usaha yang sungguh-sungguh, bukan ditawarin. Ini, enggak.
Ya udah kalau enggak mah. Itu mah kan artinya memang nggak niat ya. Kalau orang Jawa sama orang Batak bedanya apa saudara? Wah, orang Jawa sama orang Batak di sini ada dua-duanya nih. Orang Batak ada, orang Jawa juga ada ya. Kalau orang Jawa itu ditawarin sekali, suka nggak mau. Betul nggak? Bukan nggak mau ini, dia tuh ngelihat benar atau enggak gitu. Kalau orang Batak enggak, ditawarin sekali langsung disantok gitu. Nah, makanya kalau ketemu orang Jawa harus tawarinnya berkali-kali. Ayo makan, enggak katanya. Sudah kenyang, padahal itu sudah kruyuk, enggak. Ayo, enggak, padahal kalau bunyi kruyuk tuh kruyuknya udah ada makan. Jadi enggak enakan kalau orang Jawa itu, ya. Tapi kalau sungguh-sungguh kita memang berniat ini, kita kan akan, ayo, ini juga Yakub kan, walaupun Esau bilang, wah nggak usah, saya sudah punya banyak harta. Tapi Yakub pun bilangnya, ayo terimalah, aku juga sudah banyak. Akhirnya kan diterima juga ya, jadi rekonsiliasi terjadi. Amin. Kalau saudara punya permasalahan satu sama lain di antara jemaat juga, ayo berdamai seperti ini ya. Harus merendahkan diri, harus ada ketemu ya. Di perjalanan sebetulnya di ayat 13 sampai 15 juga masih ada kekhawatiran, saudara. Kita baca ya. Tetapi Yakub berkata kepadanya, tadi kan sudah coba-coba kasih, ditolak. Enggak usah, Tuanku maklum katanya. Terus kemudian gini, sudah diterima. Esau itu menawarkan, aku akan menyertai engkau. Dengan pasukannya itu menyertai, ngebantuin lah ibaratnya mah kalau ada yang barang-barang bawaan supaya enggak berat perjalanannya. Tapi si Yakub langsung mikir lagi nih. Tetapi Yakub berkata padanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Memang masuk akal sih masuk akal, tapi maksudnya mah udahlah, nggak usah didampingin begitu, ngeri dah di jalan nanti bisa kejadian apa-apa, bisa berubah pikiran, habislah kita. Tuh, biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menuruti langkah hewan yang berjalan di depanku dan menuruti langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Seir tempatnya Esau itu ya. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Maksudnya mah udah kalau saya nggak usah nemenin, saya ngirim utusannya lah untuk menyertai. Tapi aku takut juga saudara. Walaupun Esau-nya sudah nggak ada, tapi kan masih ada pasukan-pasukannya. Tapi aku berkata, tidak, katanya, tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Walaupun sudah ada niat baik yang ditawarkan, si Yakub ini tetap khawatir. Takut dia, belum percaya penuh. Ngelihat muka Esau itu masih, tadi kan sudah ngelihat seperti wajah Allah. Tapi ngelihat sekarang mungkin sudah jadi wajah apa mungkin ya. Wah bahaya ini, gitu saudara. Nah kita juga seringkali begitu saudara. Walaupun sudah ketemu jalan Tuhan, tapi kan ini ada babak-babaknya cerita itu, kisah hidup ini. Ketemu sesuatu lagi, takut lagi, khawatir lagi. Ya, memang manusiawi. Jadi pikirannya panjang juga Yakub itu. Tapi di sini memperlihatkan bahwa dia tidak percaya penuh pada Tuhan. Kalau percaya maka seperti lagu-lagu tadi ya, percaya pada Tuhan ya. Tuhan akan bukakan jalan dan tolong sepenuhnya. Nggak perlu kita terlalu banyak siasat, nggak perlu. Gitu. Jadi ini maksudnya untuk mengamankan dirinya, masih khawatir. Lalu kita yang hidup saat ini juga, misalnya gini,
Iya, kalau semua situasinya damai, enak, tentram, tenang kita juga. Tapi gimana nih kalau mau makan aja buat nanti sore masih belum ada uang nih, bisa makan atau enggak? Saudara mungkin ada yang begitu, saudara. Ada yang hidupnya dari hari ke hari, bisa-bisa makan, bisa enggak. Bisa jadi begitu ada. Atau dikejar oleh tagihan-tagihan. Ada listrik, ada kuota internet, makan, ada anak, ada biaya ini, biaya itu. Yang tiap bulan kan tidak tawar menawar, datang terus tagihan itu. Ada yang begitu dengan, waduh, kalau nggak bekerja aja, ini bisa bahaya nih. Khawatir seperti itu seolah-olah wajar ya, betul nggak? Secara manusiawi wajar, makanya jangan duduk pangku tangan tinggal tenang-tenang aja. Kita harus usaha. Nih, tetapi Alkitab mengatakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Setiap perkataan yang baik menggembirakan dia. Tapi kita jangan sampai seperti itu. Dihantui oleh pikiran khawatir. Mungkin saudara kalau sudah berkecukupan segala macam, sudah berjalan running well, berjalan baik, luar biasa. Jauh dari khawatir seperti ini. Tapi ada banyak khawatir terhadap hal-hal yang tak terduga dan di luar batas kita. Bisa khawatir seperti ini membungkukkan orang. Orang jadi loyo. Ya. Tapi dikatakan bahwa itu tidak akan di Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dengan khawatir kita bukannya jadi selamat, celaka malah. Nggak bisa tambah. Nambahin 1 hari aja nggak bisa. Segala sesuatu bisa terjadi kalau Tuhan berkehendak, terjadi semuanya. Ya, nggak bisa. Mau dikhawatirkan, kita cegah dengan ini, dengan itu, nggak bisa juga. Ya. Jadi harus bagaimana kalau gitu? Udah dikatakan di Petrus, serahkan segala kekhawatiranmu. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Amin. Ya. Pasti tiap orang punya kekhawatiran masing-masing beda-beda. Jenis dan levelnya beda-beda. Tapi hanya satu aja. Serahkan pada Tuhan kekhawatirannya. Kita beriman. Kita tetap berusaha, tetap bertindak. Ya. Kita serahkan, gak usah waduh, jadi gak benar ngerjain apa-apa. Ini yang Tuhan ingatkan pada kita semuanya. Ya, supaya kita semuanya jangan dibungkukan oleh karena kekhawatiran. Amin. Supaya kita berkemenangan. Sama seperti Esau bisa lewatin kuknya itu. Yakub juga ngelewatin walaupun dia sempat seperti ini. Walaupun sudah beres semuanya nih. Tinggal di belakangnya. Mau disertai oleh pasukan Esau, dia langsung kaget lagi, ya. Padahal barusan sudah senang-senang, udah ditolong, kaget lagi. Tuhan ingatin lagi, memang sifat manusia begitu. Seringkali situasi dan kondisi membuat kita terombang-ambing, begitu. Bisa kuat, tiba-tiba lemah, seyakin-yakinnya. Puji Tuhan, haleluya, sampai bersaksi luar biasa. Besok lusa, ketika ketemu masalah lebih berat, langsung kaget lagi. Bisa begitu. Tapi Tuhan ingatkan bahwa kita nggak punya kekuatan untuk bisa menambah satu hasta aja jalan hidup kita, nggak bisa. Misteri ke depan ini nggak tahu. Saya juga nggak tahu besok lusa apa yang terjadi. Ya. Yang penting adalah serahkan aja pada Tuhan kekhawatirannya. Iman, maksudnya beriman, bukannya gini, ada kesulitan, saya serahkan pada Tuhan, saya akan diam saja, nanti juga pada beres semua. Itu mah enak aja, Tuhan disuruh kerja sama kita ya. Tuhan, aku serahkan kepadamu, nanti beres semua. Nanti minggu depan mau ujian nih, mau tes.
saya akan serahkan pada Tuhan, gak usah belajar, berdoa saja, berdoa puasa kalau perlu. Tiap hari nggak makan dan berdoa terus, belajar kagak, bisa nggak? Begitu ujian, hasilnya apa? Bikin malu aja, ya. Bukan begitu, menyerahkan kepadanya itu bukan begitu, ya. Maksudnya kita serahkan pada Tuhan, iman kita bekerja. Nah, kesimpulan. Kisah Yakub dengan Esau ini menyimpulkan kesatu, keserakahan materi dan kekuasaan merusak hubungan persaudaraan. Merusak hubungan dengan sesama. Betul nggak? Gara-gara Yakub pengen hak kesulungan, rusak ini hubungan kakak beradik. Di kantor juga sama, kalau ada satu orang yang mau menyikut-nyikut yang lain, ambil jabatan, akibatnya rusak tuh hubungan satu sama lain. Ya, saudara juga sama, adik kakak berebut harta warisan misalnya. Bisa jadi ribut, bisa bawa golok saudara. Soal tanah juga sama. Tanah itu kalau nggak dibenteng, itu bisa ribut besar saudara. Urusannya golok tuh. Belum lama juga saya ngalamin. Tanah yang diukur tiba-tiba jadi pada bergeser semua. Wah, sana ngotot sini ngotot. Siap-siap perang itu. Begitu. Apalagi di urusannya di desa, coba aja. Itu bisa pada bawa golok itu. Nah, saudara, jadi kalau keserakahan terhadap materi ataupun kekuasaan ya, ini merusak hubungan. Semoga di antara kita enggak terjadi ya. Sesama jemaat juga bisa terjadi begitu. Kemudian yang kedua, bila kita menyakiti sesama, segera mohon pengampunannya. Bisa jadi kita itu menyakiti dengan secara sadar atau tidak sadar, ya. Kan ada orang-orang yang perasa, ada orang-orang yang tidak merasa ini tapi tahu-tahu nyakitin orang. Udah beresin aja. Yakub merendahkan diri dan bersujud 7 kali, itu contohnya. Dia merendahkan diri itu dengan bersujud 7 kali yang tadi kita baca ya. Guna memohon maaf, itu di ayat ketiga. Sujud sampai ke tanah katanya. Waduh, saudara, itu benar-benar merendahkan diri itu ciri-cirinya. Dan menaruh hormat kepada yang kita bersalah itu, ya, untuk memohon belas kasihan. Lalu ada korban, ngasih tanda kebaikan, mau berbaikan gitu ya. Jangan pelit, amin. Kan mau berbaikan. Kalau mau berbaikan tapi nggak mau berkorban gimana? Yang ketiga, rela mengampuni mereka yang menyakiti. Nah ini dari pihak sono, satu lagi yang disakiti, Esau, rela dia mengampuni. Hatinya udah baik hatinya. Tidak ngejelimet gitu ya, dendam kesumat, enggak. Esau, ciri-cirinya Esau berlari kepada Yakub, dipeluk, cium, ya. Itu artinya dia sudah menerima Yakub dengan segenap jiwanya maupun raganya, ya. Di hubungan yang sudah rusak 20 tahun jadi pulih. Ada cinta kasih yang disalurkan di situ. Beres. Nah, si tindakan Esau ini membuat mata Yakub terbuka bahwa pengampunan yang diterimanya itu adalah karena karya Allah. Makanya dikatakan dia melihat Allah ada dalam diri Esau. Begitu. Itu di ayat ke-10 ya. Di kesimpulannya Yakub itu ada intervensi penyertaan Allah di dalam persoalan dia dengan Esau itu. Makanya dikatakan bahwa usaha kita tanpa Allah itu sia-sia. Iya, kita usaha ini, usaha itu, tapi Allah tidak mengizinkan, nggak terjadi saudara. Tapi kalau kita dengan rajin usahanya dan Allah mengizinkan, wah luar biasa nanti.
Ya. Jadi Yakub mensyukuri atas kebaikan Allah. Kalau diterusin kan tadi di ayat ke-20 dia itu mendirikan mesbah di Sikem. Sikem itu udah ada sampai Kanaan tuh. Udah di Kanaan mendirikan mesbah. Ibadah, membangun persekutuan dengan Allah, terus dipelihara. Rajin ibadah. Ya Eko? Eko. Nah, apa Eko? Dipelihara. Waduh, masih bisa. Nah, tadi sudah terlenggutan ya. Jadi memang ini kalau mendengar firman itu dengan udara sejuk ya, enaknya tidur, betul. Betul. Tapi kalau kita dengarkan dengan baik, kita bisa udah sejuk, udah enak dan ada firman ya. Jangan sejuknya, enaknya terus tidur. Ini kalau saya lihat tuh setiap ibadah ya, kalau saya perhatikan yang tidur tuh lebih dari satu orang loh. Dari depan, dari belakang, coba liatin. Ada. Ya udah, ngingetin doang itu. Nah, jadi kita juga kalau sudah diberkati Tuhan, ketemu dengan persoalan-persoalan seperti ini, Tuhan bukakan jalan, permudah. Semuanya luar biasa. Rajin ibadah. Tuh, mesbah bangun. Ya. Jadi kalau yang ya Yakub juga sebelumnya juga nggak rajin bikin mesbah, enggak. Sama kayak kita, malas ibadahnya, kurang rajin. Tapi akhirnya Yakub sudah menemukan kebenaran ini. Jadi saudara yang rajin ibadah, puji Tuhan, haleluya. Kalau yang masih belang bentong, Senin Kemis, sebruk sekali, ayo periksa diri ya. Nah, jadi ini ngingetin kita aja kalau ada masalah di antara kita satu sama lain, ya. Untuk ada perdamaian, rekonsiliasi, itu kita harus miliki kerendahan hati. Amin. Mau beres nggak? Harus merendahkan diri, merendahkan hati kita. Jangan menyombongkan, kalau dia nggak datang ke saya mah sampai kapan juga akan beres-beres. Waduh, susah kalau gitu mah ya. Lalu kedua, mau memaafkan. Esau juga mau memaafkan. Terjadi rekonsiliasi. Ada pengorbanan. Yakub juga ngirimin tuh ratusan ternak. Nilainya tidak asal-asalan, besar, sungguh-sungguh dikerjakan. Terjadi rekonsiliasi. Jadi ada satu, ada pengampunan, kedua ada kerendahan hati, menunjukkan kasih yang tulus. Ya, beri itu bukan basa-basi. Kan udah ditolak, nggak usah. Mungkin Yakub juga udah tahu teori Jawa ya. Wah, jangan-jangan ini teori Jawa ini. Coba lagi. Nah, terus dibujuk, mau tuh benar teori Jawa itu. Jadi saudara kalau sales yang ketemu orang Jawa, ingat aja teori Jawa ya. Jangan tawarkan satu kali, tawarkan berkali-kali. Oke? Kalau saudara ada yang persoalan satu sama lain, mari bereskan. Ya, jangan dilama-lamain, rugi. Ayo, tim ini masih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita datang sama Tuhan, kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu apa? Ya, satu-satunya yang kuandalkan ya. Yuk kita memuji Tuhan ya. Yuk. Satu-satunya yang kuandalkan. Waktumu selalu yang terbaik.
berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Kita angkat tangan kita, percaya. Kita andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber perdamaian, rekonsiliasi. Mari kita andalkan Tuhan. Satu-satunya yang diandalkan, yang dipercaya. Maka Tuhan akan memberkati kita, menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Haleluya. Mari kita katakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia. Tuhan menolong kita tidak selalu cepat ataupun terlambat, selalu yang terbaik, tepat waktunya. Karena itu mari kita sandarkan pada Tuhan, bersandar padanya, bersandar dan berharap pada Tuhan senantiasa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan untuk Tuhan Yesus, suku Tuhan Yesus di Sulawesi Tenggara Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa Tuhan, masih banyak orang yang belum mengenal Engkau di sana ya Bapa. Bapa berikan Tuhan Yesus hati Tuhan Yesus. Oh Kau bukakan hati Tuhan Yesus, mata hatinya Tuhan Yesus, agar dia boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Oh para penginjil Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, menoniaris Tuhan Yesus, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mau utus mereka Tuhan ke sana Tuhan, agar di sana Tuhan boleh dia mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa, agar banyak jiwa diselamatkan di sana Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang baik, kami mohon Tuhan kepadamu, kami rindu Tuhan, tidak terkecuali Tuhan, semua umat manusia boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan terus Tuhan roh Tuhan Yesus, roh yang menyala-nyala, roh yang antusias Tuhan, agar dia Tuhan boleh melayani Engkau Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Bapa kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan di gereja ini juga Tuhan terus Tuhan, agar roh kudus terus boleh
boleh terus membara Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk para pengurus, para pelayan Tuhan di tempat ini. Bapa, biarlah Tuhan, dia tambah hari tambah mencintai Engkau ya Bapa. Tambah hari terus Tuhan Yesus tambah boleh masuk Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Terus Roh Kudus boleh bekerja, boleh berkarya di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kau pakai semua Tuhan, agar kami Tuhan untuk terus Tuhan boleh tetap setia. Untuk terus Tuhan Yesus boleh mencintai kebenaran firman-Mu ya Bapa. Agar kami terus Tuhan boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Juga bangsa kami Kau berkati Tuhan Yesus. Para pemimpin bangsa kami Kau berkati Tuhan, agar setiap para pemimpin juga boleh mempunyai hati mengasihi bangsa ini dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Apapun Tuhan Yesus direncanakan untuk bangsa kami, para pemimpin bangsa kami ya Bapa, biarlah Tuhan ada rencana-Mu di dalam setiap rencana bangsa kami ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu ada di dalam setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saudaraku, mari semuanya bangkit berdiri. Kita angkat kedua belah tangan kita kepada Bapa di dalam surga. Oh Bapa dalam surga, terima kasih. Kasih-Mu luar biasa buat kami. Kesabaran-Mu, anugerah-Mu luar biasa buat hidup setiap kami. Maka Tuhan ampuni semua dosa kelemahan kami yang lebih banyak mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan pikiran sendiri, perasaan sendiri, keinginan-keinginan sendiri. Padahal Tuhan, Engkau telah memiliki segala sesuatu yang sempurna dan sanggup menyempurnakan hidup kami. Tapi seringkali kami masih tetap mengandalkan diri sendiri. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Lebih dari apa yang kami sadar, ampuni lebih dari apa yang kami pahami, karena sesungguhnya kebenaran itu amatlah tinggi dan amatlah dalam. Bawa kami umat-Mu mengerti, bawa kami umat-Mu mengalami dan mengalami, sehingga kami semakin didewasakan. Rohani kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kepadamu, meluaskan Tuhan yang bekerja, yang mengubahkan, yang menyempurnakan hidup kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk pelajaran hari ini dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk diajar oleh Roh-Mu. Ajar kami Tuhan supaya hati kami rela diubahkan oleh segala kehendak-Mu. Dan kami bersuka cita karena tahu Engkaulah pemilik hidup kami semuanya. Oh, terpuji nama-Mu Bapa. Maka kami akan pulang ke rumah tangga kami penuh dengan hati yang damai, sejahtera dan sukacita. Dan Tuhan, seminggu ke depan ini ubahkan kami. Ubahkan kami. Ubahkan kami. Benarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami semua. Maka kami ucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, silakan duduk saudara. Kita mau lihat beberapa pengumuman. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang